Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Great, I'm sir. fine, sir. Fine, sir. Yes, thank you. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, siapa sekarang yang bertugas untuk memimpin doa ya? Ayo, siapa yang bertugas memimpin doa sekarang? Saya, sir. Yuni, Ya, sir. silahkan Mbak Yuni dipimpin berdoa. Okay, sir. Now, before we start our study session, let us pray together first. Silent moment, please. All right. Silent moment is already done. Sir, you can start the lesson session now. Okay, thank you very much, Mbak Yuni. And now we move to check the attendance. Mbak Cynthia, apakah hadir pada pembelajaran pada kali ini? Maaf, sir. Sinyalnya Cynthia jelek. Oh, oke. Kalau gitu kita lanjut ke murid kedua ya. Mbak Murdi, bagaimana hadir? Saya hadir. Mbak Murdi, kabarnya bagaimana? I'm great. How about you? Oke, I'm great too. Thank you. And next is Mbak Yuni. Yes, sir. Mbak Yuni, kabarnya bagaimana hari ini? I'm fine, sir. Oke, thank Thank you Mbak you. Yuni. Kemudian Mbak Tia, apakah hadir hari ini? Mbak Tia hadir atau tidak ya? Sinyalnya Ini Tia sinyal. juga buruk, Iya, sir. ini kayaknya sinyalnya sedang pada buruk ya ini. Kita skip dulu ya berarti. Kemudian Mbak Mutia, apakah hadir? Hadir, sir. Oke, kabarnya bagaimana Mbak Mutia hari ini? Alhamdulillah baik, sir. Oke, thank you. Berhubung kabar kalian sekarang sedang baik ya, semoga dengan hal tersebut bisa membawa semangat terhadap pembelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pada siang hari ini, semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran ini sampai selesai dengan penuh semangat. Kemudian, what's the learning objective? Ini coba dibaca ya, Mbak Murdi coba. Halo Mbak Murdi. Ini lagi di mana ya Mbak Murdi? Kita skip saja ya berarti. Mbak Yuni bagaimana? Yes, sir. Ya, coba dibaca Mbak Yuni. Okay. What's the learning objectives? At the end of lesson, you are able to 1. Completing dialogue. 2. Make a simple dialogue of asking and giving opinion. Nah, ini menurut Mbak Yuni yang poin 1 dan 2 ini artinya apa ya? Pada poin ke-1, siswa bisa menyempurnakan dialog rumpang, dan yang kedua, siswa bisa atau harus bisa membuat dialog sederhana tentang bertanya dan memberikan opini.
Ya, terima kasih Mbak Yuni. Tepat sekali jawabannya. Jadi yang poin pertama itu nanti kalian akan diberikan sebuah dialog dari asking and giving opinion ya, dialog perumpang. Jadi nanti setiap siswa diminta untuk menjawab satu soal atau satu bagian rumpang untuk melengkapi dialog tersebut sehingga menjadi dialog yang ya bisa disebut sempurna lah ya. Nah, itu nanti juga sebagai penilaian kalian. Yang kedua, yaitu membuat dialog sederhana dari asking and giving opinion. Nah, itu nanti kalian pada penugasan keduanya, setelah menyelesaikan yang completing dialog itu nanti membuat sebuah dialog kecil-kecilan lah untuk asking and giving opinion. Untuk sebagai bentuk pemahaman kalian dari pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian next slide. Nah, ini apa pendapat kalian tentang teman sekelas kalian? Ini coba Mbak Mutia, bagaimana pendapat kamu tentang teman sekelas? Nurdia atau Mutia? Mutia dulu. Okay, sir. My opinion about my classmate, they are kind. Oke, Seperti itu, sir, contohnya. Oke, baik, terima kasih Mbak Mutia. Nah, itu tadi artinya apa ya Mbak Mutia? Teman-teman sekelas saya baik. Ya, betul sekali. Kemudian Mbak Murdi, coba. Bagaimana opini tentang teman sekelas? Halo Mbak Murdi. Nah, ini Yes, kayaknya Maaf, sir, tidak maaf, ada. sir. Ya, coba Mbak Murdi. Bagaimana opini tentang teman sekelas? I think my classmate is so funny. Nah, itu artinya apa ya Mbak Murdi? Teman sekelas saya itu lucu-lucu, Kak. Saya suka. Nah, itu tadi contoh dari asking and giving opinion ya. Saya memberikan pertanyaan bagaimana tentang opini dari teman sekelas kalian, kemudian kalian memberikan tanggapan ataupun respon terhadap pertanyaan saya, yaitu memberikan pendapat tentang teman-teman sekelas kalian. Nah, pada contoh yang diberikan oleh Mbak Mutia sama Mbak Murdi tadi berhubungan dengan pembelajaran ataupun pertemuan yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu asking and giving opinion. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu asking and giving opinion? Mbak Murdi coba. Atau Mbak Yuni aja coba. Apa itu asking and giving opinion? Ya, gimana, Sir? Menurut Mbak Yuni, asking dan giving opinion itu yang seperti apa ya? Asking itu meminta opini, dan sedangkan giving itu meminta opini. Jadi asking bertanya, giving meminta. Jadi
kita meminta orang memberikan opini terhadap sesuatu dan kita juga bisa memberikan opini kita terhadap sesuatu. Ya, betul sekali Mbak Yuni, terima kasih. Nah, ini apa itu asking and giving opinion itu tadi sudah dijawab ya oleh Mbak Yuni. Nah, ini penjelasan secara lebih detailnya ya tentang asking opinion. Nah, ini coba dibaca Mbak Mutia. Iya, Sir. Nah, coba dibaca Mbak. Oke, Sir. Asking opinion secara bahasa, asking artinya meminta, sedangkan opinion memiliki arti opini atau pendapat. Apabila kedua kata tersebut digabung, asking opinion berarti meminta pendapat atau menanyakan pendapat. Asking opinion digunakan ketika kamu ingin bertanya atau membutuhkan pendapat dari orang lain. Ada banyak cara untuk menanyakan pendapat dalam bahasa Inggris. Apa saja contohnya? Terima kasih Mbak Mutia atas membacanya. Nah, ini adalah pengertian dari asking opinion ya, teman-teman. Jadi, asking opinion terdiri dari dua kata ya. Jadi, secara bahasa, yang pertama itu asking. Nah, asking di sini berarti meminta. Terus kemudian kata selanjutnya yaitu opinion yang memiliki arti opini ataupun pendapat. Jadi ketika dua kata ini digabung akan memiliki arti yaitu meminta pendapat dari orang lain ya. Nah, ini juga dapat digunakan semisal ketika kalian ingin mengetahui atau membutuhkan opini ataupun pendapat dari orang lain, misal contohnya ya teman itu juga bisa, ataupun meminta pendapat dari orang tua ataupun kakak ataupun adik. Nah, itu juga salah satu penggunaan contoh dari asking opinion ya. Terus kita menuju ke contoh-contoh dari asking opinion. Nah, ini beberapa contoh dari asking opinion ataupun meminta opini. Nah, ini coba dibaca Mbak Murdi. Okay, sir. Okay, thank What you. do you think about something? Do you think that something? Why do they behave like that? I don't know. Do you have any idea? How do you like something? Please give me your frank opinion. What's your opinion? This is last formal. Oke, Mbak Murdi. Nah, ini yang what do you think ini artinya apa ya, Mbak Murdi? Coba. Bagaimana menurutmu tentang sesuatu? Terus Bagaimana yang pendapatmu? Oke, terima kasih Mbak Murdi. Kemudian yang do you think ini artinya apa ya, Mbak Murdi? Menurutmu bagaimana? Nah, ini itu ya yang kurang formal ya, yang nomor 2 itu. Yang ketiga, Mbak Murdi coba apa artinya ya? Mengapa mereka melakukan itu? Mengapa mereka berperilaku seperti itu? Nah, tepat sekali ya Mbak Murdi.
Terus yang nomor 4 itu, do you have any idea itu artinya apa ya Mbak Murdi? Apakah kamu punya ide lain? Apakah kamu punya mungkin pendapat lain? Nah, itu juga betul ya. Terus kita coba siswa yang lain ya, yang how do you like ini coba Mbak Yuni. Yang how do Halo you Mbak like ya, Yuni. Sir? Ya itu. Apakah kau suka blank blank blank? Ya, tepat sekali Mbak Yuni. Nah, itu sedikit contoh ya dari asking opinion. Terus ini coba saya kasih contoh secara lengkapnya yang tidak ada titik-titiknya itu. Nanti kalian coba bikin satu contoh juga dengan kalimat yang sama saja, tidak apa-apa, pada contoh kalimat yang pertama. Contoh dari saya yaitu, what do you think about the basketball player? Nah, itu sebagai contohnya ya, yaitu bagaimana pendapatmu tentang pemain basket. Nah, itu terus kita coba contoh dari kalian ya. Coba Mbak Mutia, bagaimana contoh lainnya? Yes, Sir. Itu boleh milih dari segitu banyaknya itu ya, Sir. Pakai yang anu aja Mbak, yang paling atas dulu. Oke. What do you think about the chicken? Pardon? Apa What Mbak? do you think about the food? The food, Nah, Sir. itu juga bisa ya. Artinya bagaimana pendapatmu tentang makanan ini atau itu sebenarnya juga bisa. Terus coba Mbak Murdi bikin satu contoh pakai kalimat yang paling atas. What do you think about our new friend? Nah, itu juga salah satu contoh tepat sekali ya Mbak Murdi. Terima kasih. Kalian sudah memberikan contoh dengan benar. Berarti untuk contoh dari asking opinion ini saya anggap kalian sudah paham ya. Terus kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini untuk yang giving opinion. Coba dibacakan Mbak. Ini Mbak Cynthia sama Mbak Tia masih sinyalnya buruk atau tidak ya? I'm here, sir. Itu siapa yang menjawab tadi? Cynthia, sir. Oke, Mbak Cynthia coba dibaca ya yang slide ini. Oke, siap, sir. Giving opinion. Giving artinya memberi, sedangkan opinion memiliki arti opini atau pendapat. Apabila kedua kata tersebut digabung, giving opinion berarti memberi pendapat atau menjawab pendapat. Giving opinion digunakan ketika kamu ingin memberikan atau menjawab pertanyaan dari orang lain. Ada banyak cara untuk menanyakan pendapat dalam bahasa Inggris. Apa saja contohnya? Mohon maaf, yaitu tipe apa saja itu harusnya ya. Nah, ini penjelasan secara detail dari giving opinion. Jadi giving opinion itu
sebenarnya pada dasarnya sama ya, sama yang asking opinion, tapi giving opinion ini berarti memberikan pendapat ya. Jadi giving itu artinya memberi, sedangkan opinion itu memiliki arti pendapat. Jadi ketika dua kata ini digabung akan berarti memberikan pendapat. Ataupun bisa juga menjawab pendapat ketika kita ditanyai pendapat oleh orang lain. Nah, jadi pada giving opinion ini kita bisa menjawab pertanyaan dari orang lain perihal pendapat, ataupun kita juga bisa secara inisiatif memberikan pendapat kita terhadap situasi ataupun peristiwa yang sedang terjadi, baik masa sekarang ataupun masa lampau ya. Bisa juga sebenarnya kayak ada sesuatu rencana apa gitu, terus kita memberikan pendapat terhadap rencana tersebut itu juga bisa. Nah, terus pada giving opinion ini ada dua cara memberikan pendapat, yaitu bisa positif ataupun negatif, kemudian bisa setuju ataupun tidak setuju, atau agree ataupun disagree ya. Nah, dari giving opinion ini apa saja sih contohnya? Nah, kita berlanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari giving opinion. Nah, ini coba dibaca ya, sembari diartikan juga untuk menghemat waktu. Nanti bacanya sampai di poin ke-3 saja, biar tidak banyak-banyak ya. Nah, ini coba Mbak Cynthia lagi coba. Oke, Halo sir. Mbak Cynthia. Nah, ini coba dibaca sama diartikan ya Mbak Cynthia, sampai poin ke-3 saja. Oke. Example of giving opinion. Contoh dari memberi opini. I think that, saya pikir bahwa, I believe that, saya percaya bahwa, in my opinion, opini saya. Ya, terima kasih Mbak Cynthia sudah tepat dalam menjawabnya. Jadi yang poin pertama itu, I think that, yang artinya saya pikir bahwa. Yang kedua adalah saya percaya bahwa, dan yang ketiga adalah pada pendapat saya ataupun pada opini saya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari memberikan opini ya, teman-teman. Untuk yang bawah itu bisa kalian lihat seperti it seems to me, as far as I'm concerned, I think that itu juga sebenarnya sama ya, sama yang paling pertama tadi. Terus if you ask me itu ketika kita juga ditanya. Terus not everyone will agree with me, but from my point of view itu juga sebenarnya sambungan dari yang atasnya ya. Ya, terus yang I agree dan disagree itu juga sama, sambungan dari yang not everyone itu. Itu untuk cara menjawab yang setuju dan tidak setuju ya, yang not everyone itu. Terus kita
Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tentang bagaimana struktur dari teks asking and giving opinion. Nah, ini coba dibaca ya, Mbak Yuni, coba dibaca ya. Baik, sir. There are two text structures, asking and giving opinion. First, personal point of view. Second, response, agreeing and disagreeing. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yuni. Nah, ini coba untuk yang nomor 1, personal point of view ini maksudnya bagaimana ya Mbak Murdi? Personal point of view itu pendapat pribadi, sir. Ya, betul sekali Mbak Murdi. Personal point of view itu pendapat dari sudut pandang pribadi ya. Jadi ketika si speaker ataupun pembicara itu memberikan pendapat pribadinya terhadap pertanyaan ataupun situasi yang sedang terjadi ya. Terus yang kedua, responsnya menurut Mbak Mutia ini maksudnya bagaimana ya? Yang mana, Sir? Yang nomor 2, yang respons. Response, agreeing, and disagree itu dari yang menanyakan opini itu nanti kita meresponnya bisa setuju atau tidak setuju. Gitu, Sir. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Tepat sekali jawabannya. Jadi untuk poin yang kedua ini adalah cara untuk merespon dari penanya, yaitu ada 2 cara ya di sini, yaitu yang pertama setuju terhadap pertanyaan ataupun pendapat, bisa juga respon dari pendapat dari lawan bicaranya ya ini, yaitu setuju terhadap konteks yang sedang terjadi. Terus kemudian cara keduanya bisa dengan tidak setuju dengan konteks yang sedang terjadi. Nah, terus bagaimana sih contohnya dari personal point of view? Nah, ini apakah ada yang mau membacanya? 2 orang, coba. Saya, sir. Ya, boleh. Terus yang satunya, siapa ini yang mau membaca? Boleh? Ya, Saya. silahkan dicoba. Oke. What do you think of English material? I think English is difficult language that I have learned. What do you mean? English is different from Bahasa. It has many terms to arrange anything. It has many terms to arrange anything, and it makes me confused. Oke, terima kasih. Ini Mbak Murdi sama Mbak Yuni ya tadi? India, Sir. Oke, terima kasih ya. Nah, ini untuk dialog ini, apa yang dibahas di percakapan ini ya? Menurut Mbak Yuni, bagaimana ini? Apa yang sedang dibahas oleh Ahmad dan Siti? Yang dibahas dari Ahmad dengan Siti adalah tentang materi bahasa Inggris. Ya, tepat sekali. Di sini mereka membahas tentang bagaimana kesulitan dari bahasa Inggris ya.
Terus untuk giving opinionnya, yang ekspresi untuk memberikan pendapatnya ini yang mana ya? Coba Mbak Murdi tadi ini yang mana ya? What do you think of English material? And then the second one is udah dengar yang itu aja. Bagaimana Mbak Murdi? Hanya satu expression untuk asking opinion, yaitu what do you think of English material? Udah, itu aja. Ya, itu tepat ya untuk yang asking opinionnya. Nah, kalau untuk yang giving opinionnya yang mana ya Mbak Murdi? Yang I think English is a difficult language that I have learned. Ya, tepat sekali Mbak Murdi, terima kasih. Nah, itu contoh dari asking and giving opinion. Terus yang dari Siti itu, I think English is the difficult language itu sebagai bentuk dari personal point of view. Karena di sini Siti memberikan pendapat dari sudut pandangnya ketika ditanya oleh si Ahmad. Begitu paham ya teman-teman? Terus kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu respons di setuju dan tidak setuju atau agree and disagree. Nah, ini coba yang agree dibaca oleh Mbak Mutia ya. Oke, Sir. Agreeing. Can you hear my voice, Sir? Yes, Okay. it's clear. Salsabila, that's a good point. Let's do that by this time. Nah, ini terima kasih Mbak Mutia sebelumnya. Nah, ini sebagai contoh dari setuju ya, dari respon setuju. Nah, ini si Salsabila berkata, that's a good point. Let's do that by this time. Nah, ini berarti adalah ungkapan untuk menyetujui dari pertanyaan sebelumnya ya ini. Terus kemudian disagreeing, coba dibaca Mbak Cynthia coba. Yes, sir. Disagreeing. Ahmad said, I think you are wrong, Siti. English is the easy one if you make it your habit in daily life. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Nah, jadi di sini Ahmad memberikan pendapatnya ataupun responnya terhadap Siti bahwa Inggris itu adalah hal yang gampang karena bisa diterapkan di kegiatan sehari-hari ya ini. Jadi Ahmad di sini tidak setuju dengan pernyataan Siti ketika Siti berpendapat tentang bahwa Inggris itu sesuatu hal yang menyulitkan. Kemudian slide selanjutnya, nah ini contoh dari asking and giving opinion ya, bentuknya dialog. Coba di sini dibaca ya, Budi saya tunjuk Murdi sama Yuni. Alright, sir. Saya jadi Budi ya. Ya, silahkan. Our headmaster wanted us to improve and increase the quality of our English. What do you think, Wawan?
Well, I think so. We should be able to do that. So what should we do? I think that we have to improve our syllabus. It must be more relevant to English. That's great idea. But don't forget, I think it's not only that, we should also know the students' needs because we handle different levels and uses. Yes, I know that. Thank you. And then do we need a new instructors here? I don't think so. Baik, terima kasih Mbak Murdi dan Mbak Yuni. Nah, ini untuk Mbak Murdi, ini ekspresi dari asking opinion-nya yang mana ya Mbak Murdi? Coba ditunjukkan. Yang ini saya, yang pertama itu what do you think? Kemudian yang kedua what should we do itu termasuk enggak ya, Sir? Nah, untuk yang what should we do itu juga sama ya, itu juga untuk menanyakan opini dari si Wawan, yaitu Budi menanyakan bagaimana apa yang harus dilakukan terhadap Wawan. Jadi itu juga termasuk ya. Tadi jawaban dari Mbak Murdi sudah cukup tepat, yaitu ada dua, what do you think sama what should we do. Terus untuk yang giving opinion-nya ini yang mana ya Mbak Yuni coba? Yes, sir. Ini ekspresi untuk giving opinion-nya yang mana ya Mbak Yuni coba ditunjukkan? Bagian I think that we have to improve our syllabus. Terus apakah ada lagi Mbak Yuni? I think no, sir. Ya, itu juga termasuk giving opinion ya. Terima kasih Mbak Yuni. Jadi ada 3 ya sebenarnya. Yang pertama itu I think so. We should be able to do that. Yaitu pernyataan setuju tentang pertanyaan yang diberikan oleh si Wawan. Terus yang kedua adalah I think that we have to improve our syllabus. Ini adalah pendapat pribadi dari Wawan ya. Terus yang paling bawah itu I don't think so adalah ungkapan tidak setuju ya dari pertanyaan dari Budi yang and then do we need new instructor here? Nah itu contoh dari dialog asking and giving opinion. Ini juga sama ya, tapi kita skip saja untuk menghemat waktu. Kemudian kita berlanjut ke bagian exercise ya. Ini ada 2 exercise. Ini yang pertama yaitu melengkapi dialog rumpang. Nah ini coba kalian baca dan kalian isi ya. Ini untuk yang nomor pertama. Coba dibaca Mbak Murdi. Saya, Sir. Yes. Mr. Subrata and his family are talking about a suitable place of their holiday.
Next month is long vacation, isn't it? What's your opinion, Education? What do you think we should spend our holiday, Jody? Waduh, jawabannya Bukan. kurang tepat ya, Mbak Murdi. Mau coba lagi apa yang tepat, Mbak Murdi? Ganti jawaban. Ini yang nomor 1. I think we should spend our holiday, Jody. Bukan juga ya, Pak? Kalau gitu saya ganti lagi, Pak. Kurang tepat juga ya, Mbak Murdi jawabannya. Ya udah, Pak, ganti lagi, Pak. Oke, coba lagi ya, Pak. Ya, Pak, nggak tahu lah, Pak. Yang mana? Yang lain apakah ada yang bisa menjawabnya? Saya. I think, sir, yang nomor 1 itu. Tadi aku jawab itu, Pak. Yang apa ya, kurang jelas soalnya tadi. I think. I think. Saya juga jawab I think. Oh, tapi ini yang tepat tuh jawabannya yang ini. Where do you think we should spend our holiday? Oh gitu, Pak. Ya. Tapi Itu ada soalnya tanda susah, tanya, Pak. Pak. Gimana? Itu soalnya susah, Pak. Soalnya nggak ada tanda tanya, Pak. Jadi kita kira I think. Soalnya Iya, Pak. giving opinion. Ya, ini sedikit tipe ya, ini mohon maaf. Ada sedikit kesalahpahaman, jadi nggak apa-apa. Jadi kalau semisal tidak ada tanda tanya itu menjawab I think juga sudah tepat ya. Terus pertanyaan nomor 2 coba dijawab Mbak Yuni coba. Doni, blank, blank, blank. Bali is a nice place to visit. There are a lot of beautiful sceneries over there. Jawabannya, I think Bali. I think. Yes. Tepat sekali Mbak Yuni, terima kasih. Jadi nomor 2 itu jawabannya adalah I think ya. Terus ini untuk nomor 3 sampai nomor 6 kita buat PR saja ya. Nanti kalian bisa kirim ke grup WhatsApp. Nanti saya kirimkan ini dialognya sama pilihan jawabannya. Terus yang exercise 2 ini juga nanti kita buat tugas saja ya. Soalnya ini waktunya juga sudah hampir habis. Jadi untuk exercise 1 dan 2 nanti dibikin tugas saja dan dikirim ke WhatsApp group. Untuk pertanyaannya ini nanti saya kirim juga ya di WhatsApp group. Jadi pada pembelajaran pada kali ini itu sudah cukup baik ya, dari siswa juga sudah cukup aktif dalam menjawab, dan jawaban dari siswa pun tergolong sudah tepat. Jadi saya pikir pada pembelajaran materi asking and giving opinion ini cukup mudah karena kita terapkan pada kegiatan sehari-hari ya. Jadi kalian juga cukup mudah dalam menerima materi ini. Terus rangkuman pada pembelajaran pada kali ini yaitu asking and giving opinion itu berarti memberikan dan meminta pendapat. Terus dari memberikan pendapat terdapat
beberapa struktur ya, teman-teman dalam menjawabnya, yaitu yang pertama itu dari personal point of view, terus yang kedua itu respons. Nah, dari respons ini ada beberapa hal yang menjadi bagian dari cara merespon. Yang pertama yaitu setuju, yang kedua tidak setuju. Nah, dari respon ini juga dari keseluruhan asking and giving opinion ini bisa bersifat positif dan negatif ya dalam memberikan opini. Karena waktunya juga sudah habis, kita tutup saja ya pada pertemuan pada hari ini. Terima kasih telah berperan aktif dalam pembelajaran dan sudah menyimak sampai habis serta menjawab dengan benar dan cukup baik. Saya berterima kasih sekali. Pak. Pak Ya, mau bagaimana? tanya, tugasnya Ya, dikirim silahkan. di mana, Pak? Tugasnya dikirim di mana, Bagaimana? Pak? Tugasnya dikirim kemana, Pak? Oh, tugasnya nanti kalian memakai anu aja ya, Microsoft Word, terus dikirimkan di grup WA. Oke, Pak. Makasih. Ya, untuk deadline-nya sampai minggu depan ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, itu harus semuanya mengumpulkan. Jadi, jika sudah tidak ada yang bertanya, saya cukupkan pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.